Emiten pertambangan logam plat merah PT Timah Tbk dengan kode saham TINS resmi mengamankan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek senilai 50 miliar rupiah dari PT Bank Mandiri Tbk. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa. Emiten pertambangan logam plat merah PT Timah Tbk dengan kode saham TINS resmi mengamankan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek senilai 50 miliar rupiah dari PT Bank Mandiri Tbk. Laga finansial ini dieksekusi melalui skema co-borrower bersama sang induk holding BUMN Industri Pertambangan Main ID guna memperkuat fleksibilitas likuiditas perseroan. Emiten pertambangan logam plat merah PT Timah Tbk dengan kode saham TINS resmi mengamankan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek senilai 50 miliar rupiah dari PT Bank Mandiri Tbk. Dalam mekanisme kesepakatan finansial tersebut, BUMN Holding Main ID bertindak sebagai peminjam utama atau borrower. Sementara itu, PT Timah Tbk berperan sebagai mitra peminjam atau co-borrower yang memiliki hak penarikan dana secara fleksibel sesuai dinamika kebutuhan operasional. Manajemen menjelaskan bahwa fasilitas pendanaan segar ini memberikan ruang gerak yang luas bagi perusahaan untuk mengamankan pos modal kerja secara berkala. Pihak perseroan juga menegaskan bahwa penandatanganan kerjasama kredit ini tidak akan menimbulkan dampak material negatif terhadap kelangsungan usaha maupun kondisi finansial internal. Dana taktis tersebut justru disiagakan penuh untuk menyokong kelancaran arus kas korporasi di tengah ekspansi bisnis yang berjalan di sepanjang tahun ini. Langkah penguatan modal ini berjalan selaras dengan strategi agresif PT Timah Tbk yang tengah berfokus memacu volume produksi serta hilirisasi pada tahun 2026. Raksasa tambang ini berkomitmen memanfaatkan momentum harga timah global yang masih bertahan tinggi imbas dari pengetatan aktivitas tambang ilegal dunia. Selain menggenjot diversifikasi produk bernilai tambah, manajemen juga gencar melakukan efisiensi operasional di seluruh lini bisnis serta mengoptimalkan kinerja anak usaha. Berbagai sumber IDX Channel. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk mempercepat ekspansi ke pasar digital untuk memperkuat ekosistem jual beli kendaraan bekas di Indonesia. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perseroan melalui pengembangan platform digital, layanan berbasis data dan sinergi antar lini bisnis otomotif. Perseroan memfokuskan pengembangan bisnis digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui ekosistem otomotif terintegrasi. Strategi ini memanfaatkan sinergi antara platform Karelin ID, GBA Indonesia, dan Kartalog untuk meningkatkan transaksi. Ekspansi digital juga memperluas jangkauan pasar tanpa harus bergantung pada penambahan cabang fisik. Model bisnis omnichannel menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan. Perseroan terus mengintegrasikan bisnis lelang, jual beli mobil, dan penyediaan data harga kendaraan dalam satu ekosistem digital. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi secara lebih cepat dan transparan. Ekosistem terpadu juga meningkatkan peluang cross-selling antara layanan yang dimiliki perseroan. Strategi tersebut memperkuat daya saing perseroan di pasar mobil bekas nasional. Manajemen memanfaatkan teknologi digital dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional serta pengalaman pelanggan. Melalui Kartalog, perseroan juga menyediakan informasi harga kendaraan berbasis data dan kecerdasan buatan. Pemanfaatan teknologi menjadi nilai tambah dalam mendukung pengambilan keputusan konsumen. Digitalisasi diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri otomotif bekas ke depannya. Ekspansi ke pasar digital memberikan peluang bagi perseroan untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas sumber pendapatan. Meningkatnya adopsi layanan otomotif berbasis digital membuka potensi pasar yang lebih besar bagi perseroan. Fokus pada inovasi dan digitalisasi diharapkan mampu menjaga pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Strategi tersebut menegaskan transformasi perseroan menjadi omni-channel marketplace otomotif terbuka di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kimia Farma Tbk menargetkan kinerja keuangan yang lebih positif sepanjang 2026 melalui transformasi bisnis, efisiensi operasional, dan penguatan bisnis inti. Perseroan optimistis pertumbuhan pendapatan dapat mencapai kisaran single digit hingga low double digit didukung perbaikan fundamental dan strategi investasi yang lebih selektif.
Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan pada kisaran single digit hingga low double digit sepanjang 2026. Target tersebut didukung oleh strategi transformasi bisnis yang berfokus pada efisiensi dan penguatan aspek komersial. Manajemen juga optimistis laba bersih akan terus membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja menjadi lanjutan dari momentum turnaround yang telah dimulai Perseroan. Kimia Farma menerapkan kebijakan belanja modal secara lebih selektif dengan memprioritaskan investasi yang mendukung efisiensi dan bisnis inti. Alokasi belanja modal difokuskan untuk pemeliharaan aset, pemenuhan regulasi, serta peningkatan kualitas fasilitas dan layanan. Pendekatan ini diharapkan memberikan nilai tambah terhadap kinerja operasional Perseroan. Disiplin investasi menjadi strategi penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Perseroan melanjutkan program transformasi menyeluruh pada rantai pasok, proses bisnis, manufaktur, dan struktur operasional. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional di tengah tantangan industri farmasi. Efisiensi menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pemulihan profitabilitas Perseroan. Strategi ini juga memperkuat daya saing Kimia Farma dalam jangka panjang. Kinerja positif pada kuartal pertama 2026 menjadi fondasi bagi Kimia Farma untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Meski masih menghadapi tantangan dari gejolak ekonomi global, harga bahan baku dan nilai tukar, Perseroan tetap berfokus memperkuat fundamental bisnis. Penguatan operasional dan disiplin keuangan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Strategi tersebut menegaskan komitmen Perseroan untuk membangun pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meluruskan kabar mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja di TikTok Group yang belakangan ramai diperbincangkan. TikTok tidak melakukan pengurangan tenaga kerja namun justru melakukan penyesuaian organisasi melalui perpindahan pegawai di dalam perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meluruskan kabar mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja di TikTok Group yang belakangan ramai diperbincangkan. Pemerintah telah memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan, di mana penjelasan tersebut disampaikan setelah Menakar bersama pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan TikTok Group. Pemerintah memastikan perubahan yang terjadi merupakan bagian dari penataan organisasi di internal perusahaan, bukan pengurangan tenaga kerja. Perusahaan justru tengah melakukan penyesuaian organisasi melalui perpindahan pegawai di dalam perusahaan. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan proses perekrutan pegawai baru. Ya, bahwa yang dilakukan saat ini itu bukan PHK, ya, dalam artian sepihak karena ada kondisi industri, tapi adalah mereka sedang melakukan pembenahan, istilahnya apa, talent mobility di internal mereka. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi press conference ya bersama pimpinan wakil ketua DPR itu kan TikTok sendiri kan membuka lowongan pekerjaan baru sekitar 100 orang. Ya. Jadi itu tadi sudah clear kok masalahnya. Yasirli menilai klarifikasi tersebut penting agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana isu ketenagakerjaan dinilai perlu disampaikan berdasarkan data dan penjelasan resmi dari perusahaan maupun pemerintah. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Manajemen TikTok Indonesia dan Tokopedia Group membantah kabar pemutusan kerja massal yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo menegaskan, perusahaan saat ini hanya melakukan penataan organisasi dan perpindahan karyawan dalam grup usaha. Menurut Stephanie, dalam pelaksanaan program penataan ini, sejumlah karyawan secara sukarela telah mengambil keputusan pribadi terkait masa depan karir mereka. Beberapa di antaranya menerima paket kompensasi yang ditawarkan perusahaan. Sebagian lainnya tetap dipertahankan dan disalurkan ke berbagai lini bisnis di bawah ekosistem grup. Stephanie memastikan kondisi bisnis perusahaan saat ini tetap ekspansif dan berada di jalur pertumbuhan yang positif. Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia.
Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat.